Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dengan NIM 203002. Saya berasal dari Prodi Matematika NK kelas internasional. Di sini saya akan membahas sejarah dari matematika Yunani. Topik pembahasan kali ini terdiri dari 5 topik. Yang pertama yaitu sumber matematika Yunani. Yang kedua, perkembangan matematika Yunani. Yang ketiga, sistem bilangan Yunani. Yang keempat, matematikawan Yunani. Yang kelima, pencapaian matematika Yunani. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit bahwa matematika mendapat momentum baru dalam peradaban Yunani yang sangat memperhatikan estetik dari matematika. Matematika Yunani dikembangkan sejak tahun 600 sampai 300 sebelum Masehi di pesisir timur Laut Tengah. Kata matematika sendiri diturunkan dari kata Yunani yang disebut dengan matema, yang artinya pelajaran tentang instruksi. Selanjutnya saya akan membahas sumber-sumber dari matematika Yunani. Yang pertama, naskah kuno Yunani Bizantium atau buku naskah yang ditulis 500 sampai 1500 tahun setelah karya Yunani tenang. Selanjutnya yaitu Arab terjemahan, karya-karya Yunani, dan terjemahan Latin dari versi bahasa Arab. Contohnya, Heron membuat sejumlah perubahan Euclid elemen, menambahkan kasus baru, memberikan bukti yang berbeda dan konvers. Demikian juga untuk Theon dari Alexandria. Selanjutnya yaitu perkembangan dari matematika Yunani. Perkembangan matematika Yunani terjadi di dua zaman. Yang pertama pada periode klasik, yang kedua periode Helenistik. Nah, jadi pada periode klasik ini terjadi sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Yang kedua Helenistik sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Yang pertama kita akan membahas matematika Yunani pada zaman klasik. Nah, jadi perkembangan matematika Yunani pada periode klasik berlangsung sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di bawah pimpinan kota Athena. Pada periode ini, matematika berubah dari fungsi praktis menjadi struktur yang koheren, pengetahuan deduktif. Perubahan fokus dari pemecahan masalah praktis ke pengetahuan tentang kebenaran matematis umum dan perkembangan teori mengubah matematika ke dalam disiplin ilmu. Nah, pada masa ini ada tokoh yang penting dalam pengembangan pada zaman klasik ini. Yang pertama yaitu Thales, yang kedua yaitu Pythagoras. Selanjutnya kita masuk dalam periode Helenistik. Nah, jadi pada periode Helenistik ini, matematika Yunani berpadu dengan matematika Mesir, dan matematika Babilonia, sehingga membangkitkan matematika pada periode Helenistik. Pusat pengkajian ilmu pengetahuan di Iskandaria yang mengkaji ilmu pengetahuan. Nah, jadi pada saat itu naskah matematika para Yunani menggunakan penalaran induktif, sedangkan pada naskah Yunani menggunakan penalaran deduktif. Bangsa Yunani menggunakan logika dan aksioma dan menggunakan kekuatan matematika untuk membuktikannya. Bangsa Yunani telah mengenal tulisan dan sistem bilangan. Pada masa ini ada dua sistem bilangan. Yang pertama yaitu sistem aktik dan yang kedua sistem alfabetik atau ionia. Selanjutnya yaitu matematika dan astronomi Yunani yang mencapai tahapan lanjut dan pada peradaban Helenistik yang mampu menciptakan komputer analog. Selanjutnya, saya akan membahas sistem bilangan pada bangsa Yunani seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu sistem aktik dan sistem alfabetik. Sistem aktik juga disebut dengan sistem akroponik, sedangkan alfabetik juga disebut dengan sistem numerasi ionia. Oke, yang pertama saya akan masuk ke dalam sistem bilangan aktik. Nah, seperti yang kita lihat dalam tabel di layar, bahwa untuk bilangan 1 sampai 4 dilambangkan dengan tongkat.
Untuk satu di tongkatnya ada 1, untuk angka 4 tongkatnya ada 4. Selanjutnya yaitu bilangan 5 sampai 9. Angka 5 dilambangkan dengan pente, dan misalnya pente yang seperti yang dilambangkan pente ini yang berarti 5, jika digabung dengan lambang lain, maka nilainya 5 kali lambang dasar yang tertulis. Jadi contohnya angka 7. Angka 7 merupakan kombinasi antara pente dengan tongkat sebanyak 2 buah. Untuk angka 10 dilambangkan dengan deka, untuk angka 100 dilambangkan dengan hekaton, untuk angka 1000 dilambangkan dengan kiloi, untuk angka 10.000 dilambangkan dengan murai. Jadi pada angka 10, 10.000, 1.000, dan 10.000 digunakan huruf-huruf awal dari nama bilangan itu. Nah, jadi pada sistem bilangan atik ini numerasinya yaitu numerasi aditif dan multiplikatif, di mana multiplikatif terlihat pada penggunaan lambang. Oke, selanjutnya kita masuk lagi dalam penulisan angka 50, 500, 5.000, dan 50.000. Nah, untuk angka ini disimbolkan dengan simbol 5 atau pente, dengan simbol puluhan, ratusan, dan ribuan. Seperti yang kita lihat bahwa angka 10, angka 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000, dan 50.000 terlihat pada tabel yang dilihatkan pada layar. Nah, aturan dari penulisan sistem bilangan atik ini yaitu lebih primitif dan bentuk lambangnya juga sangat sederhana. Contohnya dalam penulisan angka 23. Nah, angka 23 ini kita bisa menuliskan yaitu simbol dari angka 10 sebanyak 2 buah atau disebut juga dengan deka. Dekanya ada 2 dan simbol tongkatnya ada 3. Untuk angka 45 kita juga bisa menggunakan simbol deka tadi atau angka 10 sebanyak 4 buah. Dan ditambah dengan simbol pente atau angka 5. Begitupun contoh yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem bilangan alfabetik. Nah, sistem bilangan alfabetik ini terjadi pada tahun 500 sebelum Masehi, bahwa sistem bilangan altik diganti dengan sistem bilangan alfabetik. Terdapat 27 huruf dalam sistem alfabet Yunani klasik, akan tetapi terdapat 3 huruf yang hilang dari penulisannya. Kita dapat melihat pada nomor 6, 18, dan 27 itu ada yang kosong. Nah, untuk angka 1 disimbolkan dengan alfa, angka 2 disimbolkan dengan beta, angka 3 disimbolkan dengan gamma, angka 4 disimbolkan dengan delta, begitupun dengan seterusnya. Nah, jadi setelah untuk menyajikan bilangan yang lebih dari 999, dilakukan modifikasi atau penggabungan simbol dengan menambahkan subscript atau subscript pada bilangan 1 sampai 9 pangkat 62, sehingga terdapat simbol baru dari sistem alfabetik ini, di mana simbolnya hampir sama, tetapi ada sedikit perbedaan di seperti yang dijelaskan tadi, ada subscript-nya di atas bilangan. Nah, selanjutnya untuk penulisan dari sistem alfabetik ini jauh lebih maju dibandingkan dengan sistem numerasi atik karena lebih singkat dan matematis. Menggunakan alfabet sebagai lambang bilangannya, yaitu 9 huruf untuk melambangkan bilangan 1 sampai 9, 9 huruf untuk melambangkan kelipatan 10 yang lebih kecil dari 100, dan 9 huruf lagi melambangkan kelipatan 100 yang lebih dari 1000. Untuk bilangan pecahan hanya membuat unit-unit pecahan yang sederhana saja dan tidak berlaku umum. Nah, contohnya untuk 3 digit, jumlahkan angka ratusan dengan angka puluhan dengan angka satuan. Seperti contoh, yaitu penulisan dari angka 174 yaitu 100 ditambah 70 ditambah 4, di mana simbolnya terlihat pada gambar. Begitupun seterusnya. Nah, untuk
4 digit dibubuhi dengan tanda aksen. Contohnya, angka 1000 yang dilambangkan seperti yang terlihat pada gambar, yaitu alfa aksen, dan seterusnya. Untuk 5 digit, yaitu menaruh angka yang bersangkutan di atas M, seperti yang terlihat pada contoh yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam matematika Yunani. Nah, yang pertama kita membahas dari Thales. Nah, jadi Thales ini lahir di Miletus, Asia Minor sekitar tahun 624 sebelum Masehi. Dan ia meninggal dunia kira-kira pada umur 73 tahun atau lebih kurang 548 sebelum Masehi. Nah, bidang yang dipelajari yaitu matematika, ilmu pengetahuan alam, dan astronomi. Teorema geometri yang dikemukakan Thales yaitu suatu lingkaran dibagi dua sama besar oleh diameternya, sudut-sudut ala segitiga sama gigi, pasangan sudut siku-siku yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan adalah sama. Yang ketiga, dua segitiga adalah sama dan sebangun apabila dua sudut dan satu sisinya sama. Selanjutnya, suatu sudut yang dilukis dalam setengah lingkaran adalah siku-siku. Nah, pada masa Thales ini, ia juga mengikuti pada bidang filosofis dan bidang astronomi. Nah, pada bidang filosofis, ada satu ungkapan yang terkenal, yaitu kenalilah dirimu sendiri. Nah, pada bidang astronomi, Thales dikagumi karena sudah dapat memprediksi gerakan elips matahari pada peredarannya dalam 1 tahun. Selanjutnya, kita masuk dalam tokoh yang kedua, itu Pitagoras. Nah, Pitagoras ini lahir tahun 572 sebelum Masehi di Samos. Ia juga mendirikan sebuah sekolah di Krotona. Moto dari Pitagoras itu terkenal, semua adalah bilangan atau bilangan menguasai seluruh alam. Pitagoras dan pengikutnya membangun bilangan figuratif yaitu bilangan triangular, bilangan kuadrat, bilangan pentagon, bilangan persegi panjang, dan bilangan heksagon. Bilangan temuan selanjutnya dari Pitagoras ini selain dari yang disebutkan sebelumnya, ya ada juga bilangan bersahabat dan bilangan sempurna. Di mana bilangan bersahabat yaitu bilangan yang pertama sama dengan jumlah pembagi murni bilangan kedua, dan bilangan kedua sama dengan pembagi murni bilangan pertama. Untuk bilangan sempurna, apabila jumlah pembagi murni satu bilangan sama dengan bilangan itu sendiri. Oke, kita masuk dalam tokoh yang ketiga, yaitu Anaxagoras. Nah, jadi Anaxagoras ini lahir di Klazomenai. Nah, di mana tahun lahirnya tidak diketahui, dan ia juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul On Nature. Dan ia meninggal kira-kira tahun 420 sebelum Masehi. Selanjutnya kita membahas 3 problem klasik dari Anaxagoras ini. Yang pertama yaitu pengkuadratan suatu lingkaran, yaitu mencari suatu bujur sangkar yang luasnya sama dengan suatu lingkaran yang diketahui. Yang kedua, menduakalikan isi kubus, yaitu mencari suatu bujur sangkar yang isinya 2 kali bujur sangkar yang diketahui. Selanjutnya, membagi 3 sama besar sembarang sudut yang diketahui. Selanjutnya yaitu Hippokrates. Hippokrates lahir di Chios kira-kira tahun 460 sebelum Masehi. Ia menulis buku yang berjudul Element of Geometry. Teorema dari Hippokrates yaitu segmen-segmen yang membangun dari lingkaran-lingkaran yang mempunyai rasio yang sama dengan kuadrat alasnya. Ia mendemonstrasikan teorema ini dengan memperlihatkan bahwa luas dua lingkaran adalah sebanding lurus dengan kuadrat diameternya. Selanjutnya yaitu tokoh Arsipas.
Arsitas lahir di Tarentum kira-kira 428 sebelum Masehi. Arsitas membagi matematika menjadi 4 cabang, yaitu aritmatika, geometri, musik, dan astronomi. Salah satu karya Arsitas yang menonjol adalah penyelesaian Delian problem dengan 3 dimensi yang melibatkan kerucut dan silinder yang merupakan langkah pertama kepada geometri analitik. Selanjutnya Zeno. Menurut ajaran Pitagoras, ruangan dan waktu diasumsikan sebagai titik-titik, dan ruang dan waktu juga mempunyai suatu sifat yang kontinuitas. Menurut ajaran dari Pitagoras ini, waktu dan ruang dapat dibagi atas bagian-bagian yang sangat kecil sekali, yakni kecil yang tak terhingga. Tetapi pendapat ini ditentang oleh Zeno, yang berpendapat bahwa konsep divisibilitas dan multiplisitas adalah tidak mungkin. Zeno mengemukakan beberapa paradok yang paling terkenal, antara lain dikotomi, Archimedes, panah, dan stadium. Dikotomi adalah suatu objek yang menempuh jarak tertentu. Objek itu harus menempuh jarak setengahnya. Objek itu harus menempuh jarak seperempatnya terlebih dahulu, dan seterusnya. Yang kedua, Hasiles. Hasiles, gerakan itu tidak ada dengan asumsi subdivisibilitas tak terhingga dari ruang dan waktu. Yang ketiga yaitu panah. Suatu objek yang sedang terbang selalu menempati suatu ruang yang sama besarnya dengan objek tersebut. Yang keempat yaitu stadium. Waktu terkecil tadi bukanlah betul-betul waktu yang terkecil, karena kita masih dapat mengambil waktu yang terkecil lagi. Selanjutnya yaitu Hippias. Hippias ini lahir di Elis. Ia juga banyak menulis karya, tetapi tidak dapat ditemukan. Sayang sekali ya. Udah banyak menulis karya, tapi tidak ditemukan. Hippias memperkenalkan bentuk kurva yang lebih dikenal dengan trisetrik atau kuadratik dari Hippias. Selanjutnya, Demokritus. Demokritus ini lahir di Ablora, dikenal sebagai penganut paham doktrin materialistik. Ia juga menerbitkan buku yang berjudul On Numbers, On Geometry, dan On Traditional. Selanjutnya yaitu Plato. Nah, Plato ini membangun Akademi Plato di Athena. Moto hidup dari Plato ini, jangan biarkan orang yang buta geometri masuk ke sini. Peranannya dalam sejarah matematika adalah sebagai pemancing inspirasi dan bimbingannya terhadap teman-teman seangkatannya. Salah satu penemuan khusus Plato adalah rumus triple Pythagoras. Dalam karyanya Republik, Plato mengatakan bahwa aritmatika mempunyai efek yang besar sekali, yaitu memaksa pikiran untuk memikirkan bilangan yang abstrak dan bilangan arah raja dari kelahiran buruk dan baik. Tokoh selanjutnya yaitu Eudoxus. Eudoxus lahir di Cnidus. Ia merupakan salah satu murid Plato. Ia juga dikenal sebagai bapak astronomi ilmiah. Dalam bidang matematika, Eudoxus memperkenalkan perbandingan seharga dan aksioma kontinuitas, di mana A per B, di mana perbandingan seharga berbunyi di mana A per B sama dengan C per D jika dan hanya jika diketahui bilangan M dan N. Bilangan MA besar kecil dari NB, maka MC juga kecil dari ND. Atau jika MA sama dengan NB, maka MC sama dengan ND. Atau jika MA besar dari NB, maka MC besar dari NB. Untuk aksioma kontinuitas berbunyi, apabila diketahui dua besaran yang mempunyai suatu rasio, artinya bilangan tersebut tidak ada yang sama dengan 0. Maka dapat dicari suatu penggali sehingga salah satunya lebih besar dari yang lain. Selanjutnya, tokoh Anaxagoras. Nah, Anaxagoras ini, ia tidak begitu dikenal kehidupan pribadinya, seperti tanggal lahir, masa mudanya, dan kapan meninggalnya. Ia adalah saudara dari Manaikmus dan sama-sama menjadi murid Plato. Ia juga dikenal sebagai matematikawan. Ia adalah orang yang menemukan penyelesaian pengkuadratan suatu lingkaran, yaitu dengan bantuan trisentrik Hippias.
Tokoh selanjutnya yaitu Manaikmus. Manaikmus adalah murid dari Akademi Eudosus. Manaikmus menemukan lagi kurva-kurva baru yang dikenal dengan elips, parabola, dan hiperbola. Dalam memperlihatkan sifat-sifat irisan kerucut, Manaikmus mulai dengan kerucut tegak siku-siku. Apabila kerucut ini dipotong oleh bidang datar tegak lurus pada suatu unsur kerucut, maka kurva dari irisan yang terjadi persamaannya dapat dituliskan dalam bentuk Y kuadrat sama dengan 1X, di mana suatu konstanta yang besarnya tergantung dengan jarak antara titik puncak dengan perpotongan bidang. Nah, pilihan problem berbunyi, apabila diketahui panjang sisi suatu kubus, lukislah dengan hanya menggunakan mistar dan jangka saja sisi suatu bujur yang mempunyai 2 kali isi bujur sangkar pertama. Tokoh selanjutnya yaitu Aristoteles. Aristoteles adalah murid dari Plato dan guru dari Iskandar Agung. Beliau adalah seorang ahli filosof dan ahli biologi. Karyanya yang berjudul On Divisible Line cukup menjadi pembicaraan orang ramai. Isi dari risalah ini mengenai indivisible atau tidak dapat dibagi. Aristoteles juga menulis biografi tentang Pythagoras, namun karya-karyanya hilang. Diskusi-diskusi dan ceramah-ceramah yang dilakukannya mengenai adanya infinite tak terhingga dalam aritmatika dan geometri mempengaruhi penulis-penulis berikutnya terhadap dasar-dasar matematika. Selanjutnya yaitu Archimedes. Archimedes berasal dari Syracuse. Ia menggunakan metode kelelahan untuk menghitung luas di bawah busur parabola dengan penjumlahan tak hingga dan memberikan hampiran yang cukup akurat terhadap pi. Dia juga mengkaji spiral yang mengharumkan namanya, rumus-rumus volume, benda putar, dan sistem rintisan untuk menyatakan bilangan yang sangat besar. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik pencapaian dari matematika Yunani. Yang pertama yaitu teori bilangan, analisis matematika. Yang kedua yaitu matematika terapan. Yang ketiga yaitu teorema Pythagoras. Yang keempat yaitu teorema Euclides. Yang kelima yaitu teorema irisan kerucut. Oke, sekian dari presentasi saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Sekian, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.